Cirebon. Dari soal yang B ini, diperbolehkan atau tidak Mama Monica membalas chat para lelaki mata keranjang tanpa sepengetahuan sang suami? Itu katanya Hasta Cirebon boleh karena mesosnya mesos biasa, ngoten nggih. Oke. Monggo dijelaskan. Terima kasih. Seperti apa yang ditanyakan, bahwasanya diperbolehkan atau tidak Mama Monica membalas chat para lelaki mata keranjang tanpa sepengetahuan sang suami. Sekarang dipungkiri atau tidak, seorang istri bermain mensos, bermain HP, balas chat dan lain sebagainya itu adalah hal yang sudah biasa. Dan tidak mungkin setiap istri pengen membalas chat itu harus izin kepada suami. Mas, tak ngechat iki ya, monggo. Mas, tak ngechat iki ya, monggo, kan buatan. Karena mungkin banyak teman-teman dari istri tersebut. Oke, paham gak? Awal kami runtutkan nanti loh. Lah, ternyata seperti TikTok dan lain sebagainya dalam gadget itu adalah sesuatu aplikasi, sesuatu barang yang dalam ainnya itu belum tentu haram. Enggak, ini chatting. Enggak tak urutno, pasti tak urutno dari sini. Nah, makanya kan aneh bales sih nggo HP, masa ngechat terang nggo HP lah, Nduk. Lah ngoten lho masukku. Lah dari sini. Lah dari napa membawa HP bermain aktivitas dalam Facebook, medsos, TikTok dan lain sebagainya, ternyata itu adalah sesuatu hal yang boleh dilakukan karena tidak ainnya itu tidak haram, tergantung sing gunakno. Paham? Dalam di sini kami bacakan ibarat bahwasanya ketika haramnya itu belum ta'ayan, maka ya halat. Dalam kitab Al-Bayan, waqad taqarrara syar'an anal hurmata idza lam tata'ayyan halat. Nggih. Ketika belum ta'ayan harami maka halat. Kan ngoten to. Lah, dalam ibarat yang lain, dalam kitab Al-Wajiz diterangkan amma af'al al-mubahah. Nggih, tak terang sih. Amma af'al al-mubahah al-jaizah al-mufdiyah ilal mafasid. Pekerjaan yang menimbulkan mafasid fahya ala anwa, beberapa macam. An-nau al-awwal makana ifda'uhu ilal mafsadah nadiron au qalilan fatakunu maslahatuhu hiya ar-rajihah. Ketika yang pertama itu kegiatan yang menuju kerusakan itu jarang terjadi. Kayak TikTok iki wong mlebu TikTok ora kabeh nek rusak ya enek sing apik nek wong ngaji barang. Ora kabeh joget kan ngoten. Lah, yang kedua, yang menarik yang kedua. Anau asani maka na iddahu ilal mafsadah kathiron. Akeh wong mlebu kene mesti akeh-akeh rusak. Ya enek sing ora, tapi akeh rusak. Ngoten lho. Famafsadatuhu arjahu min maslahatihi kabai isilah fi auqatil fitan. An-nau ats-tsalits ma yuaddi ilal mafsadah isti'malil mukallaf hadzal nau' li ghairi ma wada'alahu fatahsulu mafsadah. Lah ini loh ila angkol jawabannya fahana bilah wa malikiyah qalu tamna'u wa ghairuhu kasafiyah wa dhahiriyah qalu la tamna'u. Walaupun kebiasaannya banyak mafsadah dalam hal tersebut iku qaul safiyah la tamna'u. Itu konsep berarti TikTok dan lain sebagainya itu perkara yang halal sebenarnya karena merupakan media. Lah ngonten loh, paham gak? Ini nggih. Jadi dari yang belakang Hasta Cirebon itu mengatakan bahwa ini untuk Anwar nonton mau nggih. Yang menjawab haram ini agak ditantang dari Hasta Cirebon bahwa yang dilakukan Mama Monica ini, kata yang belakang itu ada dua kemungkinan. Kalau memang mafsadahnya itu nadir, ya bisa jadi nggak apa-apa. Dan walaupun banyak nggak apa-apa secara syafi'iyah. Seperti itu. Mungkin silahkan ditanggapi dulu lah. Nggih, saya kok agak janggal dengan konsep seperti itu. Karena kan kita sepakat dari Perumus juga mengatakan dalam TikTok itu ada Madinatul Fitnah. Kalau ada Madinah maka sama tidak bisa masuk ke situ. Dalam contoh yang ada itu saya punya tangdiran. Kalau misalnya ada lelaki nanti jagongan di tempat mandine perempuan, di depan tempat mandine, itu pemerintah boleh mengusir meskipun belum ada maksiat.
Meskipun itu adalah maksiat sing mukobil, sing bahasane maksiat sing akan terjadi. Tapi nanti dielahkan dengan maksiat sing rohina. Karena memang orang lelaki di situ tujuannya ya delok. Akhirnya tabir selanjutnya mengatakan karena itu adalah tahsilu madinatil maksiyah. Wa tahsilu madinatil maksiyah maksiatun. Itu kan jelas. Kita sepakat, orang buka TikTok itu kira-kira tujuannya apa KB apa akeh eleke? Pasti banyak eleknya. Kalau banyaknya dan kita katakan itu Madinah, harusnya kita buka TikTok pun gak oleh. Itu yang pertama pimpinan. Dan itu belum menjawab apakah balas chat diperbolehkan apa tidak. Ternyata balas chat itu tadi ya dalam masalah kita batu ma harumanut kuhu. Itu kan ma kalau dalam usul kan masih umum. Kira-kira ma ini ma yang memang datiannya kalam haram atau nanti kalau ma ini pada kondisi tertentu haram. Itu kan bisa kita arahkan dua. Bisa nanti yang haramnya adalah ma yang dadanya memang haram atau nanti ma yang idofi. Berarti nanti haramnya tergantung kondisi. Sampai bilang hai kalau sama perempuan kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hai itu nanti sama perempuan sama ajnabi kita bisa katakan haram kan bisa. Bahkan dalam salam pun tadi idofi. Jadi kita arahkan takbir ma itu keduanya bisa. Oke, itu kan sudah dikatakan sebagai ma sing haram manut buhu. Kalau binisbah jawabnya sama laki-laki. Terima kasih. Hasta Cirebon. Jadi yang dikatakan oleh Anwar itu enggak terlepas dari madinatul fitnahnya, madinatul maksiatnya. Jadi tetap hukumnya haram. Oke, terima kasih. Coba kita selaraskan. Yang kita jawabkan pertanyaan yang B, membalas chat. Nah, membalas chat itu ada kalanya, mama-mama itu tetap membalas chat dengan lain jenis itu pasti. Gak mungkin mengko cacatan bojone ya. Ora bosen kok piye mama-mama ya. Iya, tapi ada fitnah. Lah, niki apakah ketika seseorang mama-mama itu membalas chat ajnabi apakah langsung secara mutlak timbul fitnah? Apakah ada perincian itu kerabat dekat, itu teman, itu cuma membalas seperti ini? Lah, tadi sudah ditanggapi dari Anwar, madinatul maksiat tetap hukumnya maksiat, enggak boleh. Mungkin yang lain dulu. Mahiriat. Gini Tur, kami menanggapi dari Al-Anwar dalam artian tadi kan membawa ibarat watasil madinatil maksiat itu maksiat. Nah, ini kan suatu konsep tahsilu madinatil maksiat ini kan masih tajasus. Dalam artian ketika nanti ada seseorang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, seharusnya di situ disuguhkan memang sudah jelas-jelas adanya maksiat. Ini kan masih ada tajasus di antara madinatil maksiat yang sehingga dinamakan maksiat seperti itu Tur. Itu Tur. Ditanggapi dulu. Ya gini pimpinan, konsep Madinah itu sesuatu yang belum terjadi, cuman sangat berpotensi untuk terjadi. Makanya nanti tolong dibedakan nanti maksiat yang sifatnya sudah terjadi dengan maksiat yang sifatnya berpotensi terjadi. Jadi memang dua konsep ini jangan disamakan. Memang prakteknya dalam kenyataannya, ketika nanti kita membahas tanpa memandang deskripsi ya. Ketika nanti ada seorang wanita membalas, memang nanti di situ tetap kita akan mengatakan madinatul maksiat. Karena apa? Akan berpotensi. Jangan-jangan nanti si laki-laki ini yang mengecat pertama kali merasa senang. Itu kan juga akan mempertimbangkan masalah itu. Jadi jangan disamakan. Meskipun belum tahakuk ada maksiat, karena di situ sudah sifatnya madinah, sifatnya berpotensi, maka tetap dihukumi maksiat. Gini Tur, tadi kan dari sana watahsilu madinatil maksiat itu maksiat, bukan Madinah itu maksiat, kan seperti itu. Dari sana harus ada dalam artian gini Tur, maksudnya itu yang jelas lah, ini yang kita hukumi maksiyah, madinal maksiyah atau tahsilul madinah maksiyah. Seharusnya kalau kita sebutkan tahsilu madinatil maksiyah yang dinamakan maksiat, itu merekamnya. Itu loh Tur. Kalau kita bawa ke konsep tadi yang mana TikTokan. Nah, ini kan